Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih dapat diberikan kesempatan menggunakan, mensyukuri kenikmatan tersebut dengan cara thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah, kita terus dapat ditambahkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam jangan lupa, jangan bosan kita lantunkan selalu keharibaan junjungan Nabiyyunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak diaku sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan santriwati, siswa dan siswi SMA Raudhatul Ulum kelas 12. Masih dalam pelajaran membahas kalam-kalam hikmah, kalam-kalam mutiara yang disampaikan, yang dituangkan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim Al-Khalil Zarnuji, yang kita kenal dengan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sampailah kita pada fasal yang ke-5, ya, tentang kesungguhan. Faslun fil jiddi, fasal tentang bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan tekun, continue, wal himmati dan cita-cita. Jadi seorang penuntut ilmu itu setelah dia memiliki ketekunan, dia memiliki kesungguhan yang membuat dia bisa bersungguh-sungguh, yang bisa membuat dia menjadi tekun dalam belajar karena adanya cita-cita. Seorang penyair mengatakan, ya talibal ilmi bashiril wara wa jannibin naum watrukis shiba'a. Dawim ala darsi la tufarrikhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Ini syair. Apa maknanya syair ini? Ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, wahai para santri, wahai para siswa, para siswi, wahai para pelajar, basyiril wara'a, tetapilah kamu kepada sifat wara'. Artinya seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang pelajar itu dianjurkan, bahkan diwajibkan di dalam dirinya memiliki sifat wara'. Jadi santri, siswa, santriwan, santriwati, siswa dan siswi itu dianjurkan untuk memiliki sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Sifat menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Sifat menjauhi perkara-perkara yang Apa itu perkara yang syubhat? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sifat yang enggak jelas. Halal tidak, haram pun belum tahu. Halal belum tahu, haram pun belum tahu. Ini halal apa haram? Halal apa haram? Haram atau halal? Enggak tahu, enggak jelas. Maka sifat yang perkara-perkara yang tidak jelas itu kalau bisa ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Apa contohnya? Makai barang-barang yang tidak jelas. Ya, dalam dunia pesantren ini sudah lumrah yang namanya gosop. Tahu gosop? Ya, gasap, ya, bahasa Indonesianya. Gosop bahasa Arabnya. Apa itu gosop? Gosop itu memakai barang orang lain, nggak minjem lagi, ya, make barang punya orang lain, nggak izin dulu. Contohnya apa yang sering dilakukan santri? Sendal baru ditaruh, mana ini sendal?
Ya ini sering kejadian ya. Bahkan mungkin ada di antara para santri beli sendal tuh hampir tiap bulan. Kenapa? Sendalnya hilang terus. Ya, dipakai, yang make nggak tahu naruhnya di mana. Bilang enggak, akhirnya kan nggak ketemu bangke-bangkainya acan. Ini sendal kemana? Yang make nggak tahu siapa. Bangkainya dicari nggak ketemu. Nah, ini akibat ya perbuatan gosop, tidak bertanggung jawab. Gimana perbuatan gosop ini? Halal atau haram? Syubhat. Kalau yang punya ikhlas, nggak apa-apa deh, saya mah sedekah sendal saya beli sendal tiap bulan, ada yang pakai nggak apa-apa. Yang punya ikhlas, aman itu yang pakai. Tapi kalau yang punyanya ngegerutu, yang punyanya ngedumel, marah sampai bilang gak ikhlas pokoknya aing mah gitu. Ikhlas aing mah dah pokoknya. Sendal baru hilang deui, leungit deui. Ini gimana jatuhnya? Pada perkara yang haram. Kata Rasulullah, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang suka make perkara-perkara yang syubhat, bisa jadi dia tergelincir jatuh kepada perkara yang haram. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan syubhat. Makan, di atas lemari ada pisang goreng, punya siapa nih? Cilak, tengok, nggak ada orang, caplok gitu. Ya. Ya, tahu-tahu orang yang punya, mana pisang goreng saya? Kucing ternyata. Kalau kucing sih, ya kucing gede, kucing kepala hitam, wah ini repot ya. Kucingnya kumisan misalkan. Emang kucing kumisan. Kumisnya hitam misalkan. Banyak lagi. Itu aprijal. Ya. Ini perkara yang syubhat. Jadi santri, siswa, pelajar, siapapun dia yang dia menyandang gelar penuntut ilmu, talibul ilim, maka dia dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Bersifatlah wara'. Begitu pula menjaga dari perkara-perkara yang nggak pantas. Apa contohnya? Makan pakai tangan kiri. Ini bukan cuma nggak pantas, tapi larangan daripada Rasulullah. Jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Sebab setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti yang makan dan minum pakai tangan kiri setan. Sedangkan setan kata Allah, jin itu ada dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Berarti kalau ada orang makan pakai tangan kiri, dia jin daripada golongan manusia. Nah, hati-hati. Ya. Makan sambil berdiri, apalagi sambil lari-lari gitu. Ya, sambil makan sambil lari-lari misalkan. Ini perbuatan yang tidak waro. Ya. Orang kalau punya sifat waro, mau makan aja itu malu kalau ada orang yang ngeliatin. Ya, cari dulu nih yang enak di mana nih, supaya kalau ada orang yang ngeliat, ya mau tidak mau ngapain? Minimal nawarin, makan. Padahal basa-basi. Itulah orang Indonesia. Bedanya orang Indonesia sama orang luar negeri. Orang Indonesia tuh kalau mau makan, ya makanannya satu. Yang ditawarin orang sekampung. Makan Pak, makan Bu, makan Dek. Ya, semuanya dikasih makan. Padahal cuman basa-basi. Kebetulan yang lagi ditawarin bener lapar beneran. Wah, udah repot nih. Dalam hati ya nyesel nawarin dah. Akhirnya dibagi-bagi. Padahal cuman basa-basi. Bagian daripada adab akhlaknya orang Indonesia begitu. Ya. Jauhi sifat wara'. Satu, tugasnya penuntut ilmu yang harus dilakukan ketika dalam kondisi menuntut ilmu, ya, entah di sekolah atau di pondok-pondok pesantren atau di tempat pengajian, jaga sifat wara'. Ya. Jadikan diri kita itu jangankan menggunakan yang haram, jangankan yang makan yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Ini sifat wara'. Hati-hati dalam bertindak, melakukan sesuatu. Jangan sampai dia terjerumus kepada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan seorang pelajar ketika menuntut ilmu itu supaya bisa menimbulkan semangat, ghirah, cita-citanya tercapai, adalah wajannibin naum. Jauhi yang namanya tidur.
Bukannya kita nggak boleh tidur, tapi yang dimaksud dengan jauhi tidur itu jauhi banyak tidur. Ngomongnya sih pinter, tidurnya lama banget. Nah, ya. Jadi tidur itu jangan lama-lama. Kita itu dianjurkan sehari semalam berapa jam tidur? Berapa? 8 jam. 5 jam. 8 jam. Kalau menurut kesehatan berapa? 1 jam. Sempoyongan. 8 jam. 8 jam. Kelamaan gak itu? Kalau ukuran buat para penuntut ilmu kelamaan. Ya, penuntut ilmu itu ya minimal tidurnya 3 jam. Jadi kira-kira aja, yang penting begini, yang penting malam hari itu ukurannya jangan dibuat tidur semua. Bangun ya di akhir malam menjelang subuh. Jam berapa menjelang subuh? Subuh sekarang jam berapa? 4:30. Berarti minimal kita bangun jam berapa? 3:30 atau jam 3 lah ya. Kalau mau leluasa jam 3. Karena biasanya kalau bangun tidur tuh suka ada yang pengen keluar. Ya pengen BAB dulu, pengen bersih-bersih dulu ya. Karena memang begitu perintahnya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Bersihin dulu badannya. Kalau mau pipis dulu, mau BAB dulu, mau mandi dulu. Barangkali ada yang junub ya, ada yang habis ngimpi, ada yang habis haid gitu ya. Bersihin badannya dulu, wa thiyabaka fatahhir. Kemudian badannya, pakaiannya, kalau bisa pakaian habis tidur itu jangan dipakai untuk sholat. Ya, ganti pakaiannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu namanya orang lagi tidur, ya bisa jadi ngompol, bisa jadi kentut keluar bukurnya, ya, atau bisa jadi kena acah, kena iler. Sedangkan iler air liurnya orang yang lagi tidur itu najis. Ya, jadi kita tidur nih, walaupun tidurnya begitu tuh, ya, gini aja, acahan apa? Ileran gitu ya, ileran nih, netes kena baju, itu najis. Ya, kenapa kok ilernya kalau kita lagi nggak tidur, iler najis nggak? Enggak. Kenapa? Karena liur yang keluar ketika orang itu terjaga, orang itu nggak dalam kondisi tidur, itu dari sekitar mulut. Keluarnya dari ini nih, rongga apa namanya ya, pokoknya di IPA lah pelajarin itu. Tapi kalau ilernya orang yang lagi tidur itu keluarnya dari perut besar. Makanya beda. Iler ludah ketika kita nggak tidur dengan orang yang tidur itu baunya beda. Iya nggak? Iya nggak? Iya, kenapa? Karena ketika kita tidur, ngiler itu yang keluar dari perut besar. Dari perut naik. Kemudian ngiler. Ini najis. Sesuatu yang sudah keluar dari perut kita itu dihukumi najis. Muntah. Ya. Kalau ke bawah gitu ya. Mohon maaf. Itu najis gitu. Makanya ada anjuran biasanya kalau di masjid-masjid dilarang tidur di dalam masjid. Dilarang tidur di dalam musola. Kenapa? Kalau dia tidurnya tengkurap atau miring, kemudian ilernya kena karpetnya jadi najis. Gitu. Ya. Makanya nggak boleh kalau mau tidur celentang. Supaya nggak ngiler. Atau duduk pun jangan, susah sih memang orang tidur nggak bisa ditentuin gitu ya. Kalau dia pules apalagi udah susah, bangunin susah. Ya. Maka kata seorang ulama, wajanni bin naum, jauhilah tidur. Maksudnya tidur yang terlalu banyak. Malam tidur, paginya udah tidur lagi, siangnya tidur lagi. Ini bagaimana mau dapat cita-cita belajar, mau gimana sukses. Watrukis shiba, supaya kita itu mata nggak ngantuk terus, maka anjurannya adalah watrukis shiba. Apa? Jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Sebab kalau orang kenyang, perut kenyang, naik ke mata
Ngantuk. Coba dah kalau siang-siang makan terlalu kenyang, habis itu masuk lagi belajar. Pasti itu ada mata itu terganggu ya. Karena perut kita kenyang, sudah nyaman, duduk sudah enak. Kemudian mata ngantuk. Nah, apalagi gurunya yang ngajar suaranya pelan gitu ya, lembut gitu, mendayu-dayu. Udah. Angin berhembus sepoi-sepoi dari jendela misalkan. Udah tewas dah tuh. Ya nyawanya melayang. Kenapa? Karena kenyang. Maka anjuran ulama jauhi banyak tidur, kemudian jauhi kenyang. Ustadz punya kiai, ya beliau semasa hidupnya itu tidur itu sedikit, ya tidur itu sedikit, tidur itu paling 2 jam. Loh, ngapain aja kalau malam? Buka kitab, beres buka kitab ngaji Quran, beres ngaji Quran ngapain? Zikir. Habis itu sholat. Gitu terus. Tidur cuma cukup 2 jam. Apa beliau katakan? Nanti juga kalau kita udah mati tidur terus, nggak bangun-bangun lagi. Iya. Kalau udah mati pasti tidur nggak bangun-bangun, puas tuh tidur. Di dunia bukan tempatnya kita buat tidur. Kalau mau tidur nanti kalau udah di kuburan kita tidur, nggak ada yang ganggu lagi. Yang ganggu paling malaikat. Makanya supaya nanti tidur kita nggak diganggu, ya siapkanlah bekal untuk hari tidur kita. Ya, seorang pendakwah ad-da'i ilallah Kiai Zainuddin MZ pernah menyampaikan dalam ceramahnya bahwasanya nanti orang yang beramal dengan amal yang soleh ketika di dunia, malaikat itu datang kepada dia memerintahkan naumatal arush. Wahai ahli kubur, penduduk kubur, ya orang-orang yang selamat di dalam kubur, naumatal arush. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Gimana pengantin baru tidurnya? Aduh. Ya susah juga ini ngejelasinnya ya. Tidurnya pengantin baru itu nggak kerasa, sebentar. Kenapa sebentar? Iya. Ngomong suaminya kepada istrinya, Neng, kok malam bentaran amat ya? Kenapa? Masih mau nambah udah pagi. Artinya malam itu tidak terasa, cepet tahu-tahu pagi. Karena dia nggak tidur. Ngapain? Wallahu a'lam ya, nanti ada babnya sendiri ya. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Artinya sebentar tidurnya, nggak terasa. Kenapa? Karena malam begitu cepat berlalu. Namanya juga pengantin baru. Kenapa? Diliputi dengan rasa kebahagiaan, diliputi dengan rasa kenikmatan, diliputi dengan bercampur baur bahagia dan lain sebagainya. Pokoknya senang itu malam, sehingga nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Karena nanti orang yang di dalam kubur itu, orang di dalam kubur itu pada hakikatnya nunggu apa? Nunggu tidur. Nunggu terjadinya kiamat. Menunggu terjadinya kiamat. Kita nanti di dalam kubur itu nunggu. Jadi alam barzah itu alam penantian, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi kubur itu belum akhirat. Kubur itu disebutnya alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah. Apa ya? Kalau kita di dunia itu bisa dibilang kalau mau naik kereta tapi jurusannya harus berhenti dulu, naik kereta yang lain, apa namanya? Tempat transit ya, apa? Ya. Tempat transit. Transit apa transit? Transit. Ya. Jadi alam kubur itu tempat transit buat manusia. Nunggu angkutan selanjutnya yang akan membawa kepada akhirat. Apa angkutannya? Ya kiamat. Kalau kiamat sudah terjadi, maka selesailah alam kubur. Ya, yang bagi yang tidur, tahu-tahu udah kiamat, cepet amat itu. Ya kan? Yang tidur dalam kubur maksudnya. Kok cepet amat dah kiamat, asik, kiamat terjadi.
Kenapa kok asik? Di alam kubur saja dia mendapatkan kenikmatan, apalagi nanti ketika akhirat sudah dimulai, ya, dibangkitkannya manusia, pengen cepet-cepet kemana? Pengen cepet-cepet masuk ke dalam surga. Jadi ciri orang yang masuk surga itu kalau di dalam kuburnya sudah selamat, insya Allah dia selamat sampai surga. Tapi kalau yang sudah di kuburnya disiksa, sengsara, keblangsa, wah pokoknya habis-habisan, celaka saya. Ya, udah dikubur rasanya lama banget. Udah gitu, nggak apa-apa saya lama juga disiksa di dalam kubur. Yang penting supaya kiamat jangan terjadi. Jangan sampai deh terjadinya kiamat. Kenapa? Sebab kalau kiamat sudah terjadi, nanti ada siksaan yang lebih pedih lagi daripada siksaan di dalam kubur. Tuh. Kembali lagi kepada tidurnya. Tidurnya orang yang berilmu itu nggak lama-lama. Jadi nanti kalau mau tidur istirahat, ar-rauha fil jannah, istirahatnya manusia, istirahatnya orang Islam itu adalah di surga. Dunia ini tempat menanam, dunia ini tempat bekerja, dunia ini ladangnya amal. Kapan kita merasakan kenikmatannya? Nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bebas, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada kesulitan lagi, tidak ada kelaparan lagi, tidak ada kehausan lagi, tidak ada kesulitan lagi. Semuanya serba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tersebut enggak pernah putus-putus. Enggak pernah habis. Kenikmatan dunia ada waktunya. Kapan? Sampai kita mati. Namun kenikmatan di akhirat enggak pernah ada mati. Kita hidup seterusnya, selama-lamanya, abadan. Khalidina fiha abada. Ya. Terus yang selanjutnya, dawim ala darsi. Bersifatlah dengan sifat yang wara, jauhi banyak tidur, jauhi banyak makan, dan dawim ala darsi. Dawamkanlah belajar. Artinya dawamkan itu terus menerus. Jangan belajar bosenan. Anget-anget tai ayam. Ya. Begitu cerot anget 5 menit dipegang udah adem. Kalau nggak percaya cobain dah. Lihat ayam ya, tungguin Tungguin sampai dia keluar gitu ya. Dari lubang belakangnya gitu. Pegang sama kamu, anget pasti. Nah ini ya, 5 menit kemudian pegang lagi, pasti dingin. Ini namanya anget-anget tai ayam. Belajar anget-anget ayam. Awalnya semangat, kesini-sininya ya, kesini-sininya males. Ya, dawim alad darsi, la tufarriqhu. Jangan pernah kita memisahkan diri dari belajar. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata perpisahan dari belajar. Walaupun kita mungkin sudah lulus. Jadi di dalam dunia ini ada sesuatu yang tidak boleh tamat meskipun sudah tamat. Apa? Kita mondok boleh tamat, tapi belajar tidak boleh tamat. Mondok boleh selesai, sekolah boleh selesai, dapat ijazah, tapi yang namanya belajar jangan pernah selesai. Karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu bukan ada batasnya, tapi mulai kita dilahirkan sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dari kita mulai dibedong sampai kemudian kita dibedong lagi. Daripada waktu dikomatkan sampai kita disolatkan. Kita kita lahir diazanin, dikomatin, ya kan? Ketika mati disolatin. Jadi waktu di dunia itu singkat sekali, saudara-saudara. Ya. Waktu hidup itu cuma nunggu 2 waktu. Nunggu waktu azan dengan nunggu waktu sholat. Nunggu waktu azan dengan waktu ya. Lahir kita diazanin, mati kita sholatin. Sholatkan. Ya. Jadi hidupnya manusia itu singkat sekali. Ya, silahkan kau cari dunia, tapi jangan lupa dunia itu hanya sementara. Kita hidup berbicara dunia. Kita kan di dunia dulu ya, boleh. Allah tidak melarang kok kita usaha. Cuman yang perlu jadi perhatian, jangan sampai kita terlalu terlena oleh kehidupan dunia. Ngejar-ngejar dunia sampai kita lupa akhirat. Betul, saudara? Iya. Jadi mengejar dunia itu
Ibarat kita mengejar bayangan sendiri. Kita kejar-kejar, dia makin jauh. Kejar, nggak dapat. Tapi kalau kita diem, dia diem. Kita tinggalin, dia bakal ngikutin. Itulah dunia. Gimana maksudnya? Nanti ya kita akan memahami berdasarkan perjalanan kehidupan ini. Yang penting ketika di dalam kehidupan ini, jangan pernah kita lupakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah dan menggantungkan semuanya, segala urusan menggantungkan hasil. Kalau usaha kita diwajibkan usaha, tapi ketika hasil itu kita pasrahkan kepada Allah. Mau besar mau kecil, ini sudah dari Allah. Syukuri, nikmati, insya Allah Allah tambah. Tapi kalau kita kufuri, la azidanna kalau kita kufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita usaha, ketika udah dapat kita nggak bersyukur, maka nikmat bisa berubah menjadi azab yang sangat pedih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, tadi yang pertama apa tadi? Sifat wara ya, miliki sifat, jaga sifat wara. Yang kedua, jauhi banyak tidur. Yang ketiga, jauhi banyak makan, artinya kenyang. Kalau bisa seringin puasa. Santri harus banyak puasa. Senin Kemis, Ayamul Bid. Kalau bisa puasa sunnah Nabi Daud. Wah, luar biasa. Ya, Nabi Daud saja. Kenapa Nabi Daud itu diberikan keistimewaan? Karena puasanya istimewa. Nabi Daud keistimewaannya apa? Besi, nih ada besi bukan? Kalau mau bikin baju perang itu tinggal kayak lilin gitu, dikepel-kepel ya, dipenyok-penyokin gitu, dibentuk pakai tangan. Kalau orang lain kan harus pakai mesin, pakai alat. Kalau Nabi Daud itu bikin baju besi itu pakai tangan. Ya. Allah berikan keistimewaan Nabi Daud bisa melunakkan besi dipegang bisa lunak ya, bisa dikepel-kepel sama dibentuk-bentuk jadi baju perang. Itu kehebatan Nabi Daud. Kenapa? Puasanya. Maka orang semakin hebat puasanya, semakin sering dia menahan lapar karena Allah ya, maka orang tersebut akan diberikan keistimewaan yang enggak pernah disangka-sangka oleh manusia yang lainnya. Kita ambil, jangankan manusia, hewan saja, hewan banyak puasa, itu keistimewaannya luar biasa. Hewan, coba kita sebagai contoh hewan yang kita geli kalau melihat hewan tersebut apa coba contohnya? Ulet bulu. Tahu ulet bulu? Geli nggak sama ulet bulu? Tapi kalau kamu sudah nikah dengan ulet bulu pasti senang. Afrizal ketawa. Ya, nanti perempuan kalau ngelihat ulat bulu kalau sudah nikah pasti senang. Ya. Oke, balik lagi. Ya, serius deh. Ulat bulu geli nggak orang? Setiap orang pasti geli. Ya. Dia lihat orang geli, kemudian makanannya juga cuma daun, tapi dia melakukan puasa. Bisa puasa nggak ulat? Bisa. Dia puasa, mengasingkan dirinya di dalam kepompong berhari-hari bahkan berminggu-minggu dia nggak keluar dari kepompongnya. Ngapain? Dalam rangka puasa. Jangan dikira dia itu tidak bertasbih, tidak berzikir kepada Allah. Kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Maka ulat bulu ini melakukan tirakat, melakukan sebuah ibadah puasa ya dengan caranya dia sendiri, buat kepompong. Sehingga apa yang terjadi? Begitu keluar dia dari kepompong luar biasa. Siapapun yang memandangnya pasti takjub melihat keindahan sayapnya, melihat kelucuan kepakan sayapnya. Lucu kan? Bahkan sering diikutin anak-anak gaya kupu-kupu, dipakai namanya berenang gaya kupu-kupu oleh manusia, make tuh. Mulia dia, makanannya yang tadi cuman daun-daunan pindah makanannya saripati bunga, madu dan lain sebagainya. Makanannya juga enak. Ini kita mengambil filosofi daripada hewan, kupu-kupu. Ya, yang tadinya dia binatang yang menjijikan, tapi begitu dia tirakat, menahan lapar, dia puasa, maka dia menjadi sebuah hewan yang dikagumi.
menjadi hewan yang mulia. Ustadz pernah dicontohkan lagi oleh guru, apalagi hewan yang memiliki kehebatan setelah ia puasa? Ular kobra atau ular-ular berbisa. Kenapa ular itu bisa berbisa? Ya, bahkan bisa menyemburkan bisanya. Kalau digigitkan, disemburkan ke tubuh manusia, itu dalam hitungan menit manusia bisa mati. Kenapa ular tersebut bisa punya kesaktian? Mau tahu jawabannya? Waktunya sudah habis, saudara-saudara. Karena ular tersebut juga puasa. Makanya kita sering lihat ular berbisa itu adanya di lobang-lobang gitu ya. Berbeda dengan ular-ular piton, sukanya di pohon. Kenapa? Dia cari makan terus. Kebanyakan makan dia nggak punya bisa. Makanya ular piton, ular sanca itu nggak punya bisa. Kita digigit berapa kali pun insya Allah nggak beracun. Ya, tapi bisa payah juga. Artinya Pak, matinya bukan karena racun, dililit gitu ya. Kalau ular berbisa nggak usah capek-capek ngelilit, cukup disemburkan musuh mati. Kenapa bisa sakti? Ya musuhnya bisa mati. Kenapa? Karena dia puasa. Dia makan itu cuma sekali, untuk beberapa minggu dia nggak makan lagi. Ya, semedi aja, bertapa aja di dalam goa, makanya iya. Apalagi manusia banyak puasa, insya Allah akan memberikan dia kehebatan. Apa salah satu kehebatan orang yang banyak puasa? Ketika seorang penuntut ilmu banyak puasa, salah satu keutamaannya pikirannya akan jernih. Sehingga ketika pikiran jernih, hati bersih, pikiran bersih, ilmu mudah masuk. Tuh, jadi puasa itu kan hakikatnya untuk menyucikan diri. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa itu pada hakikatnya untuk bertakwa. Takwa itu dalam rangka menyucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang sudah berdosa dengan banyak puasa, yang tadinya suka makan haram atau ada makanan-makanan yang dimakan itu subhat atau haram, dengan puasa dibersihkan. Daging-daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dengan puasa daging-daging tersebut diganti dengan daging yang halal. Iya. Makan daging ayam jadi lengan misalnya. Wah, ini lengan saya haram ini. Terus gimana? Ambil pisau diseset misalkan, dibuang. Bukan begitu caranya. Ya. Tapi banyakin puasa, karena pada keutamanya puasa adalah mengganti bagian-bagian anggota tubuh kita yang terbentuk daripada perkara yang haram, ini diganti dengan perkara yang halal, dibersihkan. Maka banyakinlah puasa, ya. Fal ilmu bid-darsi qama wartafa'a. Kalau orang sudah banyak puasa, insya Allah mudah untuk mendawamkan belajar dan tidak mau berpisah dengan yang namanya belajar. Fal ilmu, kenapa sebabnya kita disuruh demikian, disuruh puasa, disuruh disuruh ninggalin banyak tidur, disuruh bersikap dengan sikap yang waro, supaya kita bisa belajar dengan mudah. Kenapa? Karena ilmu itu cuman bisa dicapai dengan cara belajar. Jadi istilah ilmu laduni itu, kalaupun ada, tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya, tapi buat kita yang awam begini, ilmu laduni itu nggak ada. Kenapa? Sebab yang namanya ilmu harus didapat melalui proses belajar. Belajar. Yang namanya orang belajar kan banyak, pelajarannya bisa jadi yang lain lupa. Tapi ketika satu saat kita membutuhkan ilmu tersebut, sedang menasihati orang misalkan, sedang ceramah, tiba-tiba sesuatu yang kita lupakan tapi pernah kita pelajari muncul lagi. Nah, itu yang mungkin disebut ilmu laduni. Sebenarnya bukan laduni, tapi dia pernah belajar, cuman tersimpan. Ketika dia pakai, kadang-kadang dia ingat kembali. Jadi ibarat memori itu begitu, ya.
Kita nyimpen data di komputer, banyak komputer. Gimana cara munculinnya? Saya udah lupa naruhnya di mana. Ada search, tinggal ketik, ya. Tinggal ketik apa yang kita mau cari, keluar apa yang kita cari. Ini seperti itu. Ya, jadi kuncinya kalau kita mau mendapatkan kemudahan dalam belajar tadi, bersikaplah dengan sikap yang wara, jauhi banyak tidur, jauhi kekenyangan, ya. Belajar dengan tekun, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi ilmu yang manfaat berkah dunia akhirat. Fayaqtanim ayyamal hadatsa, ini belum selesai dijelaskan tapi keburu bel, silakan dibaca sendiri. Minggu depan udah ini ya? Udah apa? US ya? PTS nggak sih? Talim ada US-nya. Ya udah, pelajari dari halaman berapa ya? Kelas 12, mulai semester 2 itu dari halaman 24. Halaman 24 pada lafaz yang bagi ayakuna. Halaman 24. Mana? Ketemu enggak? Yang bagi baris ke yang bagi ayakuna taktiul kitab. Nah, dari situ ya. Pelajari sampai yang terakhir di halaman 30. Mudah-mudahan dimudahkan dalam setiap ujian-ujiannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.